Halo, assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa di video kali ini saya akan mereview sepeda MTB yang baru banget keluar. Yap, di belakang saya ini ada sepeda MTB Hardtail XC, yaitu Trail Vanquish 10 yang warna terbaru. Nah, apakah Trail Vanquish 10 ini keluaran seri 2022 atau masih yang 2021? Penasaran? Langsung aja kita bahas videonya. Trail Vanquish 10. Yap, sepeda ini sangat laris banget di jajaran kelas sepeda XC entry level yang harganya nggak terlalu mahal, tapi spek yang didapat sudah cukup mumpuni buat teman-teman yang doyan main blusukan, off-road ataupun on-road. Harga nggak terlalu mahal, tapi spek yang didapat sudah cukup oke. Nah, untuk Trail Vanquish 10 ini sebenarnya masih masuk BA series atau tahun produksi yang 2021. Sebenarnya untuk Trail Vanquish 10 ini pertama kali keluar itu memang ada dua pilihan warna ya, yaitu satin dark grey kombinasi dengan neon red, dan warna yang satunya lagi itu kalau nggak salah warna satin silver kombinasinya dengan neon red juga. Nah, untuk yang terbaru itu ada dua pilihan warna, yaitu warna white glossy kombinasi dengan neon red, dan ada satu lagi warna satin black neon red juga atau hitam kombinasi dengan merah stabilo. Kebetulan untuk yang saya review ini warnanya yaitu white glossy ya. Ini putihnya mengkilat. Mengkilat. Biasanya untuk warna ciri khasnya Trail itu satin ya. Kali ini untuk yang warna putihnya ini mengkilat. Untuk dekalnya tetap di sini, untuk dekalnya warna merah stabilo dan ada stripnya ini kalau nggak salah hitam, ini ya hitam atau grey. Cuman keren banget, warnanya sangat mencolok, merah putih. Jadi sangat bagus ya perpaduan warna merah putih itu. Keren untuk yang Trail Vanquish 10 warna terbaru ini. Untuk Trail Vanquish 10 yang terbaru ini sebenarnya nggak ada perubahan sama sekali dengan Trail Vanquish 10 yang sebelumnya. Untuk harganya Trail Vanquish 10 ini masih dibanderol dengan harga Rp6.290.000. Dimana untuk bahan material framenya sebenarnya nggak ada perbedaan, yaitu masih menggunakan bahan material alloy 6061. Desain kabelnya sudah menggunakan internal, dan untuk bagian head tube-nya juga ini sudah menggunakan head tube taper ya. Nah, untuk teknologinya Trail Vanquish 10 ini juga masih sama, menggunakan atau mengadopsi teknologi boost QR yang bisa dirubah menjadi boost through axle ya. Waktu itu kalau nggak salah saya sudah pernah bikin tutorial cara merubah frame boost QR ke boost through axle. Nanti untuk link videonya saya sertakan di link deskripsi ya. Kalian bisa cek langsung aja. Untuk yang frame Vanquish ini yang 2021 khususnya, itu framenya boost QR dan kompatibel ya. Jadi kalau teman-teman mau upgrade menjadi boost through axle itu bisa, kalian nanti tambahkan aja beberapa part pendukungnya. Untuk jeroan Trail Vanquish 10 yang terbaru ini sebenarnya nggak banyak perbedaan dari versi yang sebelumnya, dimana untuk komponennya atau grup setnya ini masih menggunakan Shimano Deore kombinasi 1x10 speed. Untuk shifternya ini menggunakan Shimano Deore yang serinya 4100, sedangkan untuk RD nya itu juga sama ya, menggunakan Shimano Deore yang serinya M5120. Di sini fiturnya sudah ada lock atau clutch ya. Untuk yang RD 5120 itu sudah ada locknya. Cuman kalau lihat yang versi sebelumnya untuk RD nya itu masih menggunakan RD Shimano Deore, cuman kalau nggak salah serinya yang 4100, dimana untuk yang 4100 itu belum ada fitur lock atau clutch-nya. Nah, yang dipakai yang terbaru ini RD-nya sudah menggunakan Shimano Deore yang 5120. Di bagian sprocketnya ini juga masih menggunakan sprocket Sunrise 10 speed. Untuk ukuran koknya atau mata giginya itu yang paling kecil 11 dan yang paling besarnya itu 46T. Sedangkan untuk bagian chainnya
Ini masih menggunakan chain YBN atau Yaban yang 10 speed, warnanya silver. Kemudian untuk bagian cranksetnya ini juga nggak ada perbedaan ya. Kali ini untuk cranksetnya yang Vanquish 10 terbaru ini menggunakan crankset dari Pro Wheel Charm. Ukuran armnya 170 dan single chainring ya. Untuk single chainringnya ini 32T dan BB-nya itu sudah menggunakan BB Holotech yang lebarnya 73 mili. Untuk bagian pedalnya ini juga nggak ada perbedaan. Ini pedalnya sudah menggunakan, kemungkinan ini sudah menggunakan bahan alloy, cuman kayak plastik gitu, saya nggak ini juga ya, masih sanksi. Kayaknya sih masih plastik ini untuk bagian pedalnya, atau sudah menggunakan alloy ya, saya kayaknya sih alloy ini untuk bagian pedalnya. Perlu diingat ya teman-teman, untuk Trail Vanquish 10 ini ada dua versi ya. Seingat saya untuk yang pertama kali keluar untuk Trail Vanquish 10 itu menggunakan Shimano Diore 2x10 speed, dimana untuk yang versi sebelumnya itu menggunakan crank double chainring dan ukuran sprocketnya 1142T. Sedangkan untuk yang versi terbaru ini menggunakan kombinasi 1x10 speed, depannya single chainring dan belakangnya itu 10 speed. Bedanya untuk yang sekarang itu sprocketnya lebih besar ya, menggunakan kok 1146T, dan untuk yang versi sebelumnya itu 1142T. Cuman buat teman-teman nantinya kalau memang mau upgrade atau mau menjadikan Trail Vanquish 10 ini double atau triple, tips dari saya buat teman-teman yang mau upgrade dari single ke double ataupun triple, beli FD-nya jangan sampai salah ya. Untuk yang Trail Vanquish 10 ini kalau bisa sih pakai yang klem bawah dan tarikannya top swing atau tarikan atas. Karena memang jalurnya itu harus dari bawah ya. Sudah disediakan jalur kabelnya untuk FD. Itu nanti keluarnya di bagian BB, nanti naik ke atas. Jadi paling cocok itu sebenarnya klem bawah yang top swing. Kemudian untuk bagian brake set atau remnya untuk Trail Vanquish 10 yang terbaru ini, brake setnya menggunakan Tektro yang sudah hidrolik. Nah untuk bagian brake set ini kadang-kadang bisa berubah sewaktu-waktu ya. Kadang menggunakan Tektro, kadang juga menggunakan Shimano MT201 atau Shimano Altus. Tergantung mungkin stok yang ada di pabrik ya, karena nggak jadi patokan untuk bagian brake set ini kadang-kadang berubah ya. Contohnya yang Trail Vanquish 30 ini ada dua pilihan warna atau dua varian, yang satu menggunakan Tektro, yang satu menggunakan Shimano MT200. Jadi kalian jangan jadi patokan. Untuk bagian brake set ini memang kadang-kadang berubah, kadang pakai Shimano, kadang juga pakai yang Tektro. Tapi kualitasnya sih sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya antara Tektro dan Shimano MT201. Kemudian untuk bagian foreknya untuk Trail Vanquish 10 yang terbaru ini, di bagian foreknya juga nggak ada perbedaan, masih sama menggunakan forek X Hybrid 34, dimana untuk travelnya untuk X Hybrid ini 120 mili dan fiturnya di sini sudah ada lock dan open. Namun untuk yang X Hybrid ini belum ada ribbonnya ya. Oh ya, untuk yang X Hybrid ini sudah air suspensi, jadi cukup lumayan oke ya buat teman-teman yang baru-baru banget coba sepeda XC dan menggunakan forek yang sudah air suspensi tentunya. Kemudian untuk bagian handlebar, stem, dan seat post ini juga nggak ada perbedaan, dimana untuk bagian handlebarnya ini menggunakan Trail alloy, yaitu lebarnya kalau nggak salah 750 mili, sedangkan untuk bagian stemnya juga ini menggunakan Trail alloy, ini kalau nggak salah panjangnya 60 mili ya. Klem diameternya ini sudah oversize 31,8. Untuk bagian seat post juga nggak ada perbedaan, di mana seat postnya ini menggunakan Trail alloy. Untuk diameternya 30,9 dan tinggi atau panjangnya itu 350 mili. Untuk bagian gripnya ini masih standar ya, grip bawaan pabrik itu untuk yang Trail Vanquish 10 ataupun Trail Vanquish yang lain itu gripnya masih menggunakan grip no label dan belum ada locknya. Jadi ini grip slip on, kalau misalkan sudah kena air kadang-kadang itu bisa muter sendiri ya, jadi nggak nyaman. Next sih kemungkinan untuk bagian grip ini kalian wajib untuk upgrade.
Untuk bagian sadelnya ini juga nggak ada perbedaan. Untuk yang Trail Vanquish 10 ini masih menggunakan sadel Pro XC, cukup lumayan empuk dan oke ya. Makanya untuk yang Trail terbaru ini sadelnya nggak pernah diganti ya, masih menggunakan Trail yang Pro XC ini. Kemudian untuk bagian wheelsetnya untuk Trail Vanquish 10 ini harusnya nggak ada perbedaan, dimana untuk bagian rimsnya atau velgnya ini juga masih menggunakan rim Trail alloy yang sudah double wall. Untuk hole jari-jarinya ini 32 hole ya, dan untuk jari-jarinya atau spooknya ini sudah menggunakan jari-jari stainless, jadi nggak bakal karat. Cuman untuk nipple-nya kalau nggak salah ini sih masih pakai steel ya. Jadi nipple itu kayaknya kalau sudah kena air hujan lama-kelamaan mungkin karatan. Untuk bagian hub dan free hubnya untuk yang depan itu menggunakan hub no label juga sama, untuk lebarnya 100 dan masih QR. Dan untuk bagian free hub yang belakangnya ini juga masih menggunakan free hub no label yang masih QR. Nah untuk lebarnya ini kalau nggak salah yang free hub belakangnya itu 142 mili. Untuk hub dan free hubnya ini masih menggunakan pelor ya. Jadi buat teman-teman kayaknya sih memang harus upgrade untuk bagian hub dan free hubnya. Cuman ya nggak harus langsung upgrade ya, minimal mungkin pemakaian 3-4 bulan ke depan. Nah ini dia ya teman-teman untuk perbedaan Trail Vanquish 10 yang paling mencolok itu di bagian ban luarnya. Dimana untuk yang versi sebelumnya itu kalau nggak salah masih menggunakan Kenda yang Slansic, ukurannya 27,5 dan lebarnya 225 atau 220 saya lupa. Sedangkan untuk yang terbaru ini menggunakan Maxxis Icon, diameternya sama 27,5 dan lebarnya 220. Ini sangat mencolok banget karena yang versi sebelumnya itu masih menggunakan Kenda yang Slansic. Cuman sebenarnya kualitasnya Kenda dan Maxxis, yang tentunya yang Maxxis yang putih ini ya, itu kalau nggak salah sih kualitasnya harusnya sama aja karena ini Maxxisnya Maxxis Indonesia ya. Kalau yang list atau tulisan Maxxisnya kuning memang kayaknya lebih bagus dan bahannya sudah Kevlar. Oke teman-teman, itu dia untuk review sepeda MTB XC Hardtail yaitu Trail Vanquish 10 yang terbaru. Sebenarnya untuk Trail Vanquish 10 yang terbaru ini nggak terlalu banyak perbedaan dengan versi yang sebelumnya ya. Dimana untuk yang terbaru ini yang paling mencolok itu di bagian warna dan ban luarnya. Selebihnya sih mungkin masih sama persis dengan versi yang sebelumnya, yaitu menggunakan Shimano Diore 1x10 speed. Ada juga memang yang menggunakan Shimano Diore 2x10 speed. Nah untuk yang Trail Vanquish 10 yang terbaru ini ada dua pilihan size ya, yaitu size 16 dan 17 inci. Kebetulan untuk yang saya review ini size-nya 16 inci. Harusnya sih memang ada yang 17 ya. Buat teman-teman yang berminat atau kepengen meminang sepeda Trail Vanquish 10 yang terbaru ini, silahkan langsung datang aja ke store-nya WOW Alam Sutra. Barangnya sangat langka banget dan stoknya sangat terbatas. Kebetulan untuk saat ini stoknya hanya 2 unit, yaitu size 16 dan 17. Jadi buruan datang sebelum kehabisan tentunya. Nah, mungkin itu aja untuk review kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang sedang mencari informasi seputar sepeda MTB Trail Vanquish 10 yang terbaru ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua pedal dan jos gandos. Oke.